kepada Allah bahwa puasa menjanjikan kita untuk menjadi orang yang takwa, tetapi ibadah puasa bukan satu-satunya ibadah yang membuat kita menjadi takwa. Ada ibadah-ibadah lain yang juga menjanjikan kita untuk menjadi seorang yang takwa. Lalu ibadah puasa ini kenapa disebutkan oleh sebagian ulama sebagai ibadah batin? Ada dua hal yang menguatkan bahwasanya ibadah puasa ini adalah bagian dari ibadah batin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi sabda Rasulullah SAW bahwasanya seluruh amalan Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Kecuali puasa untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Lalu apa karakteristik puasa yang menjadikannya sebagai, atau Allah menjanjikannya aku sendiri yang akan membalasnya nanti, dan itu bagian untukku juga. Karena puasa ini adalah bentuk ketaatan yang diketahui antara orang yang puasa dengan Allah SWT. Artinya terlalu mudah bagi seseorang untuk mengaku-ngaku puasa tetapi tidak sedang puasa. Sangat mudah. Terlalu mudah bagi kita untuk mengaku sedang berpuasa tetapi tidak dalam keadaan berpuasa. Mudah sekali bagi seorang muslim untuk melakukan hal tersebut, apalagi kalau orang tersebut tinggal di negara yang minoritas. Sangat mudah. Lalu karena sangat mudah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang aku sendiri akan membalasnya. Karena ia sifatnya batin dan aku dan orang itu yang tahu. Aku sendiri dan orang tersebut yang tahu. Orang as-shaim dialah yang menyadar, yang sadar kalau dia itu sedang puasa, dan itu adalah bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sinyal yang kedua yang menguatkan tentang ibadah puasa disebut sebagai ibadah batin, karena puasa ini juga diniatkan pada malam hari. Di malam hari, di saat kondisi yang jauh dari hiruk pikuk dengan keheningan, disitulah orang wajib bahkan bagi dirinya untuk melafazkan niat untuk melakukan puasa pada esok hari. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau tidak ada niat sampai sebelum fajar, la siyamalah, tidak ada puasa baginya. Jadi pentingnya niat, dan itu diutamakan dilakukan di malam hari. Saat ini jauh dari hiruk pikuk, jadi tambah kuatlah kalau sebenarnya puasa ini adalah ibadah batin. Ditambah lagi puasa pada dasarnya dalam bahasa Arab as-shawmu wa al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan apa sebenarnya? Menahan dari segala macam godaan, di samping menahan untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman selama kurang lebih dari azan subuh sampai azan maghrib. Disitulah kita menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang pada saat puasa. Sesuatu yang dihalalkan di luar puasa, atau sesuatu yang dihalalkan di saat kita sedang tidak puasa atau saat berbuka,
di saat puasa hal tersebut jarang. Di situ menahan banyak sekali pertahanan yang kita lakukan saat itu. Banyak sekali upaya kita untuk menahan segala macam godaan saat itu. Dan setan, iblis setiap saat mengalir dalam darah kita. Setiap saat godaannya terus-menerus ada dalam diri kita. Dengan puasa itu justru kita menahan dari segala macam godaannya. Lalu ibadah batin itu sebenarnya adalah menahan, dan menahan sesuatu yang tidak kelihatan. Menahan godaan, menahan makanan, menahan minuman, menahan nafsu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu ulama sufi klasik bernama Al-Hujwairi dalam kitabnya Kashful Mahjub menyebutkan bahwasanya tidak selamanya kita terus-menerus melakukan pertahanan. Ibarat perang, sebuah pasukan ketika di dalam kondisi perang tidak selamanya bertahan, tidak selamanya melakukan pertahanan. Tentu ada kalanya ia juga melakukan perlawanan. Sama halnya dengan ibadah puasa. Menurut Al-Hujwairi, ibadah puasa ini sebenarnya kita bertahan, merujuk pada hadis as-shaum jinnah. Shaum atau puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng, dan benteng itu adalah tempat bertahan. Jadi sebenarnya puasa itu sebenarnya dalam membentengi diri kita, atau kita sedang dalam keadaan bertahan. Baik, tetapi tidak selamanya kita melakukan pertahanan, karena dalam sebuah teknik atau strategi peperangan pasti ada saatnya juga melakukan perlawanan. Lalu kapan melakukan perlawanan? Menurut Hujwairi, kalau sebulan penuh kita berhasil melakukan pertahanan tersebut, kita lolos dalam melakukan pertahanan di benteng kita dengan puasanya itu di bulan Ramadan, insya Allah menurut Hujwairi saatnya kita melakukan perlawanan adalah 11 bulan ke depan. Setelah melewati bulan Ramadan, 11 bulan ke depan saatnya melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Perlawanan terhadap segala macam godaan nafsu syahwat dari setan dan iblis yang terus mengalir dalam diri dan terus mengalir dalam darah diri kita. Jadi kalau kita berhasil melakukan pertahanan selama 1 bulan, betul-betul berhasil. Nah, saat kita atau saat tidak di bulan Ramadan atau 11 bulan ke depan, saat itulah kita mulai mampu melakukan perlawanan terhadap segala macam godaan. Jadi tentu saja yang namanya peperangan tidak selamanya bertahan, pasti ada waktunya juga melakukan perlawanan. Nah, pertahanan kita inilah di bulan Ramadan kita benar-benar melakukan pertahanan dan dalam kondisi dan sekaligus menyusun strategi untuk melakukan perlawanan nanti 11 bulan ke depan. Kita bertahan juga sekaligus menyusun strategi kira-kira 11 bulan ke depan bagaimana kita bisa melawan, bagaimana kita bisa menyerang dari setiap godaan atau menepis dari setiap godaan nafsu, syahwat, hal-hal yang berlebihan. Nah, artinya di bulan Ramadan ini betul-betul kita ditempa untuk mampukah kita untuk melakukan perlawanan. Jamaah rahimahullah, ibadah puasa adalah ibadah batin. Di satu sisi kita taat kepada Allah, di sisi yang lain atau di sebelah mata yang kanan kita khusyuk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menyantap seluruh hidangan yang disiapkan atau yang disediakan oleh Allah selama bulan puasa ini atau selama bulan Ramadan ini. Di satu sisi atau di mata yang sebelah kita juga melihat kondisi atau melihat secara
sosial tentang kehidupan orang-orang yang kekurangan. Paling tidak kita ikut atau bisa merasakan bagaimana hidup khususnya dalam keadaan kekurangan makanan. Karena kondisi orang yang berpuasa sama halnya dengan kondisi orang yang tidak mampu membeli makanan dan minuman. Disitulah ada nilai-nilai moral dan sosial dalam ibadah puasa ini. Di satu sisi kita memang khusyuk dan fokus terhadap semua macam hidangan yang diberikan oleh Allah pada kita selama bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya tuan rumah dari bulan Ramadan ini adalah Allah itu sendiri dan kita adalah tamunya. Allah Subhanahu wa taala menghidangkan banyak makanan bagi tamu-tamunya. Tinggal tamu-tamunya ini yaitu kita sebagai umat Islam, apakah kita bisa menyantapnya dengan maksimal. Karena apabila kita hanya sekedarnya saja atau ya ada waktunya tidak mengambil semuanya, tentu itu ada masing-masing ada hitungannya. Ya, kalau kita mengambil semuanya, toh nanti di hari akhir tidak menyesal karena semua yang dihidangkan, insya Allah, alhamdulillah kita berhasil menyantapnya. Karena terlalu banyak hidangan yang dipersiapkan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Jamaah rahimahumullah, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Asumu tasihu." Berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi sehat itu. Jadi ada puasa, kemudian efeknya menjadi sehat, kemudian menjadi orang yang takwa. Jadi untuk menjadi orang yang takwa pun di tengah-tengahnya itu ada kesehatan. Jadi puasa ini yang membuat orang menjadi sehat dan ujungnya dia akan menjadi orang yang takwa. Jadi sehat itu adalah jembatan dari puasa, sedangkan menjadi orang yang takwa itu jembatan yang kesehatan. Ya, yang sebelum dilalui harus berpuasa. Demikianlah kajian singkat pada zuhur hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan insya Allah kita selalu diberikan umur panjang dan dapat bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan insya Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang bertakwa. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, barangkali ada jamaah yang akan menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ya, di mana beliau tadi mengatakan bahwa puasa itu adalah ibadah batin dan juga puasa itu sebagai agen pertahanan. Ya. Kedua, ketiga juga puasa itu merupakan puasa itu dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita. Barangkali bapak sekalian ada yang mendalami terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Cukup? Baik, kalau sudah cukup ya, terima kasih. Baik, bapak ibu sekalian, terima kasih atas